Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan seluruh imam masjid Al-Muhajirin wabil khusus Ami Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa umrih, wal Ustaz Irsyad, Ustaz Abdurrahman, dan seluruh pengurus ya, Paman Tariq, Paman Zain, wal hadirin hadirat jamaah masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab salat setelah subuh hingga matahari naik. Hadis yang ke-357 dari Ibni Abbas. Beliau mengatakan sekelompok sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi saksi di sisiku. Ya, di sini disebut rijalun mardiyun, orang-orang yang diridhoi. Di dalam bahasa Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan yang paling aku ridhoi adalah Umar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan solat sesudah solat subuh hingga matahari bersinar, dan Nabi melarang solat selepas solat asar hingga matahari tenggelam. Yang dimaksud di sini solat sunnah ba'da subhi. Jadi habis solat subuh tidak ada solat sunnah, karena waktu itu waktu yang dilarang oleh Rasul untuk melaksanakan solat tersebut. Sampai kapan kita dibolehkan melaksanakan solat selepas solat subuh? Di dalam hadis ini tidak diterangkan secara spesifik, hanya mengabarkan di saat matahari terangkat. Di dalam kitab-kitab fikih dikatakan bigodri rumhin, matahari terangkat seukuran tombak. Al-Habib Zain bin Smith beliau mengatakan 16 menit setelah matahari terangkat. 16 menit setelah matahari terangkat, maka pada waktu itu telah diizinkan kita untuk melakukan solat. Solat sunnah yang dilakukan pada waktu matahari itu sudah terangkat diistilahkan dengan solat asyruq atau solat al-isyraq, yang artinya solat di saat matahari telah bersinar. Pahalanya dapat pahala ibadah haji yang mabrurah, haji mabrur ya, umrah mabrurah dan haji mabrur. Memang ada pendapat menyatakan solat asyruq atau solat al-isyraq itu sama dengan solat duha. Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yang lahir 450 Hijriah wafat 505 Hijriah, menjelaskan beberapa pendapat ulama terkait solat duha dan solat asyruq. Ada sebagian mengatakan ya solat syuruq itulah solat duha. Ya solat duha ya solat syuruq sama. Namun pendapat kedua membedakan. Solat syuruq itu berbeda dengan solat duha.
Terjadi perbedaan ini karena memang waktu melaksanakan sholat duha sudah diperbolehkan di saat matahari sudah terangkat tadi. Matahari sudah terangkat, di waktu itulah sudah dibolehkan kita sholat duha. Juga sholat syuruk. Jadi waktunya sama. Berakhirnya kapan? Berakhirnya ketika al-istiwa, matahari posisinya di tengah. Wagala ba'dul ulama ketika sudah masuk waktu zuhur, sudah berakhir waktu solat sunnah duha dan solat sunnah asyuruk. Tapi amalan para ulama yang kami saksikan, mereka bedakan. Solat syuruk biasanya di awal matahari naik tadi, itu mereka kerjakan solat asyuruk. Nanti jam 10 mereka kerjakan solat duha. Kami dapat semacam sanad solat duha itu pada pukul 10.16. Ya, diklaim oleh sebagian ulama itulah waktu solat duhanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pukul 10.16 atau 10.15, kurang lebih itu. Tapi kesimpulannya bisa dikerjakan kapanpun asal tidak lewat waktu zuhur, tidak masuk waktu zuhur. Salat duha. Salat duha fadilahnya yang kita ketahui ya, membuka rizki. Ya, karena ada doa yang diajarkan juga. Itu isinya adalah meminta rizki itu Allah Ta'ala bukakan dari langit, bukakan dari bumi. Kalau rizki itu jauh, dekatkan. Ya. Allahumma akhrij, ya, keluarkanlah rizki dari bumi. Wa anzil, turunkan rizki dari langit. Ya. Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wa jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka wa ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau rizki itu di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rizki itu di bumi, keluarkan. Dan seterusnya. Tuh. Kalau haram, jadikan dia menjadi halal. Makna menjadi halal di situ artinya rizki yang halal. Kalau rizki itu jauh, dekatkanlah. Dan seterusnya. Jadi fadilahnya adalah membantu membuka rizki. Kalau solat syuruk, dapat pahala ibadah haji yang mabrur. Nah. Wa ba'dal asri, yang dilarang juga selepas solat asar. Solat asar selesai gak ada namanya ba'diyah asar. Tidak ada namanya ba'diyah subuh. 10 yang sunnah mu'akkadah, 10 yang sunnah mu'akkadah, yang paling terbaik itu yang kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi yang sunnah mu'akkadah yang Nabi tekankan, solat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggal oleh Rasul, yang pertama adalah 2 rakaat solat qabla subuh atau solatul fajr. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisi dunia. Wa Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra menyatakan solat rawatib yang paling terbaik adalah qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Kemudian qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah muakkadah. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian yang gairu muakkadah 4 rakaat qobliyah asar. Dia tidak sunnah muakkadah. Akan tetapi Imam Ghazali mengatakan sayang sekali kalau ditinggal. Walaupun dia bukan sunnah muakkadah, tapi solat 4 rakaat qobla asar jika dikerjakan mendapatkan doanya Nabi Muhammad.
yang dimana Nabi mengatakan rahimallah imra'an shalla qabla al-'asr arba'ah. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Sekalipun bukan sunnah muakkadah, kata Al-Imam Ghazali, sayang sekali tidak mendapatkan doanya Nabi Muhammad SAW. Mendapat rahmat Allah, tapi lewat doanya Rasul. Yang 4 rakaat gairu muakkadah, yang gobla asar. Begitu juga goblal maghrib, ada solat gobliyah maghrib, tapi tidak muakkadah, bukan sunnah muakkadah. Rasul bersabda, "Shallu goblal maghrib liman syaa." Shallu goblal maghribi liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib bagi yang mau, kata Nabi. Lafaz liman syaa, bagi yang mau, maka status hukumnya adalah sunnah gairu al-muakkadah. Yang muakkadah yang berikutnya adalah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Itu sunnah muakkadah. Ada juga tradisi kaum solihin 6 rakaat solat al-awwabin. Ya, di dalam hadis Nabi katakan, man shalla sittatan ba'dal maghribi, siapa yang solat 6 rakaat selepas solat maghrib, ya, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kataba Allahu lahu ibadata ifnata asyara sanatan. Ya, isnata asyara sanatan. Siapa yang solat 6 rakaat selepas solat maghrib dan dia tidak berbicara dengan hal yang sia-sia di waktu tersebut, maka Allah menulisnya dia beribadah selama 12 tahun. 12 tahun. Itu namanya solat al-awwabin. Rakaat pertama sama biasa diajarkan dalam kitab-kitab fikih, baca surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua yang dibaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi yang muakkadahnya 2 rakaat tadi ba'da maghrib. Kemudian qoblal isya gairu muakkadah. Gairu muakkadah artinya kadang-kadang Nabi kerjakan, kadang-kadang Nabi tinggalkan. Atau definisi berikut menyatakan lagi mukim maupun safar Nabi tidak pernah tinggalkan. Itu namanya sunnah muakkadah. Kalau di mukim Nabi kerjakan, ketika safar tidak dikerjakan, juga disebut sunnah gairu muakkadah. Yang sunnah muakkadah ba'da isya 2 rakaat ba'diyah, itu sunnah muakkadah. Berarti jumlahnya yang muakkadah 10 rakaat. 10 ya. Nah, 2 qobliyah subuh, kemudian 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu sunnah muakkadah. Nah, salat asar ini, selepas salat asar kita dilarang sholat sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Sudah masuk waktu maghrib. Yang dimaksud matahari tenggelam, korsun, bundaran mataharinya. Kalau kita pergi ke arah, ya, di belakang gunung itu bisa kelihatan, ya, matahari bisa kelihatan tenggelam. Dia punya bundaran lingkaran itu harus tenggelam semuanya. Tsumma atimmu siyam ila lail. Tsumma atimmu siyam ila lail. Kemudian mereka sempurnakan puasa sampai malam. Dalam tafsir dikatakan maknanya sampai malam, yaitu tenggelamnya korsuha, bundaran matahari. Bundaran mataharinya sudah tenggelam, maka sudah tiba waktu sholat maghrib, dan juga sudah diizinkan kita sholat. Tapi gobliyah maghrib kita di Ternate dari dulu memang gak bisa kerjakan karena waktunya mepet, waktunya sempit. Karena waktu maghribnya lebih cepat selesai dibanding di
di Jawa. Ya, di Jawa jam 6 sudah maghrib. Kita sudah masuk jam 7. Ya, sehingga kesempatan melakukan sholat qobliyah itu di daerah kita agak sulit. Gitu. Tapi itu sunnah ghairu muakkadah. Nah, tahiyatul masjid juga itu yang penting masuk masjid. Tahiyatul masjid memang mazhab yang lain melarang tuh. Jadi kalau kita masuk terlambat ketika sudah azan, jangan duduk. Kalau duduk, sunnah tahiyatul masjidnya hilang. Tapi kita posisi berdiri sambil menjawab azan. Selesai azan, kalau di sholat yang lain ada waktu untuk sholat tahiyat, silakan sholat tahiyat. Tapi kalau maghrib gak bisa tahiyatul masjid. Lah, azan selesai qomat. Maka caranya bagaimana? Langsung ikut sholat. Selama dia belum duduk, ketika dia langsung ikut sholat maghrib, itu juga sudah masuk tahiyatul masjid. Walaupun pelaksanaannya sholat maghrib, dengan catatan dia belum duduk. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taharrau bi salatikum tulu asyams wala gurubaha. Nabi bersabda, jangan kalian sengaja melakukan sholat di saat terbitnya matahari atau di saat menjelang tenggelamnya matahari. Tadi waktu larangan tadi, ba'da subuh dan ba'da asar, menjelang tenggelamnya matahari. Wa qala Ibnu Umar berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza tala'a hajibus syams fa'akhiru as-salata hatta tartafi'a. Apabila matahari telah muncul, maka tunda dulu salat tadi, tundanya selama 16 menit. Ya. Karena kalau mulai muncul masih belum diizinkan salat, kecuali dia sudah terangkat seukuran tombak atau 16 menit di saat dia muncul atau terbit. Wa idza ghaba hajibus syams fa akhiru sholata hatta tagiba. Begitu juga apabila matahari tenggelam, maka tunda dulu salat tersebut hingga lingkarannya benar-benar tenggelam. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an bai'atain wa an libsatain taqaddam wa zada fi hadhihi riwayah wa an salatain naha anis salati ba'dal fajri hatta tatlu'a asy-syams wa ba'dal 'asri hatta taghruba asy-syams. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, beliau melarang melakukan dua akad jual beli. Ini nanti bab jual beli ya. Ada dua akad jual beli yang dilarang oleh Nabi. Kemudian ada dua jenis pakaian yang dilarang juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zada fi hadhihi riwayah, ditambahkan di dalam riwayat ini, wa an salatain, dan ada dua salat yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naha anis salati ba'dal fajri, yaitu larangan melaksanakan salat sesudah subuh fajar hingga matahari terbit, dan larangan melaksanakan salat sesudah asar hingga matahari tenggelam. Nah, ini larangannya, ada yang mengatakan larangannya haram. Larangannya sifatnya haram. Sebagian mengatakan makruh. Larangannya makruh. Jadi ada yang mengatakan kalau kita ba'diyah asar kita salat, ada yang mengatakan haram. Ada sebagian juga mengatakan makruh. Kesimpulannya dilarang. Nah, saya teringat ada satu riwayat, ada ulama mazhab Zahiri bernama Ibnu Hazm. Ya, dahulunya mazhab Syafi'i. Ibnu Hazm ini beliau adalah seorang menteri. Ayahnya juga seorang menteri di masa daulah
Umayyah. Daulah Umayyah 2. Kalau Daulah Umayyah ada 2 ya, ada yang di Damaskus, ada yang di Spanyol. Yang di Spanyol raja pertamanya Abdurrahman Ad-Dakhil Al-Umawi. Yang di Damaskus mulai tahun 40 sampai 132 Hijriah. Paling awal siapa? Muawiyah. Nah, Ibnu Hazm tinggal di Spanyol. Beliau ayahnya seorang menteri. Beliau juga pernah menjabat sebagai menteri di masa Daulah Umayyah. Masa kecil beliau memang sudah belajar Al-Quran, sudah belajar hadis, ya. Tapi beliau jadi caleg hanya lupa itu ilmu agama. Caleg juga. Iya, Ibn Hazm. Jadi beliau katakan itu di dalam biografi beliau itu ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Ketika menjelaskan biografi Ibnu Hazm, Ibnu Hazm menyatakan, saya ini dari kecil sudah belajar ilmu agama, sudah belajar Al-Quran, hadis Nabi, ya. Tapi memang keluarga politikus, ya, ayahnya menteri, maka akhirnya di tengah jalan sudah tidak fokus lagi di dalam dunia intelektual, tapi fokusnya di dalam dunia politik, dan itu memakan waktu cukup lama. Beliau tinggalkan tuh ilmu-ilmu agama, beliau tinggalkan tuh dakwah, tapi sibuknya di dunia politik. Sampai menginjak usia 36 tahun. Ya. Di kampung beliau ada jenazah yang mau disolatkan di satu masjid. Maka beliau pun ikut ingin menyolatkan jenazah. Masuk ke masjid, beliau langsung duduk sambil menanti kedatangan jenazah. Ada seseorang menegur beliau, jangan dulu duduk, sholat dulu tahiyatul masjid. Ya, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang masuk ke masjid, jangan duduk terkecuali dia sudah melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid namanya. Disuruh bangun, sholat 2 rakaat. Baik, dia bangun, sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, jenazah datang, beliau ikut sholatkan. Ikut sholatkan sampai selesai sholat, kembali pulang ke rumah. Tiba waktu asar, di masjid atau di musola tersebut sudah selesai sholat asar. Dan beliau sempat dapat rakaat juga ikut sholat asar, ya, datang masbuk ibaratnya, ya, rakaat akhir ikut dapat itu sholat asar. Selesai sholat asar salam, beliau berdiri mau ba'di asar, ditahan sama seseorang, gak ada sholat ba'da asar. Tadi saya duduk dapat marah mau sholat, sekarang saya sholat mau marah juga. Ini yang betul bagaimana ini? Ternyata diterangkan oleh orang itu, ya akhi, tadi itu yang kau masuk zuhur itu waktu boleh sholat. Nah ini ba'da asar gak ada ba'di asar. Dari situ dia tahu betapa bodohnya saya dengan syariat. Malu beliau pulang ke rumah. Beliau pulang ke rumah merenung. Usia sudah 36 tahun, masa masalah sholat ba'di asar tidak paham? Sudah 36 tahun. Kesimpulannya akhirnya dia cari guru. Dapat salah satu ulama namanya Ibnu Dauhan, meminta waktu untuk belajar. Kata sang guru, kenapa baru sekarang kau mau belajar? Dia bilang, tadi saya alami satu kejadian yang memalukan. Saya sholat ba'da asar itu ba'di asar. Padahal masa kecil saya sudah belajar ilmu agama, tapi karena sudah sibuk dengan dunia politik, ya, kampanye sana sini, akhirnya ilmu agama ini saya tinggalkan. Masalah ba'diyah asar pun saya tidak paham. Maka tolong ajarkan saya ilmu. Sang guru mengatakan, baik kalau begitu kita mulai masalah fikih dulu, masalah hukum. Ambil kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas,
Kemudian kita pelajari itu, setelah itu hatam, kita lanjutkan ke kitab-kitab yang lain. Dipelajari itu dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam tempo waktu 3 tahun beliau jadi ulama besar. Dan karya beliau ratusan judul kitab. Ratusan judul kitab. Belajarnya terlambat. 6 tahun. Makanya tidak ada kata terlambat sebenarnya. Siapa yang mau, ya, pepatah terkenal, wajaddah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Setelah itu beliau belajar dari guru ke guru sampai akhirnya menjadi imam besar di dalam mazhab Zahiri bernama Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, pengarang kitab Al-Muhalla. Ya, kitab Al-Muhalla adalah kitab kompilasi hukum-hukum fikih mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri dulu di Spanyol. Ya, mazhab Zahiri. Nah, ini tadi masalah apa? Ba'diyah asar. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Lucu itu. Salat ba'diyah asar atau ba'diyah subuh. Enggak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar. Tapi ulama mengatakan seandainya dia sudah menjadi rutin salat qobliyah asar 4 rakaat tadi, tahu-tahu dia datang terlambat, iya kan? Dia salat asar. Ulama mengatakan boleh dia qadha selepas salat asar, tapi jangan di masjid. Jadi fitnah. Pulang ke rumah tambah 4 rakaat qadha yang tadi qobliyah. Niatnya qobliyah bukan ba'diyah. Nah, 2 salat ini memiliki keistimewaan. Jadi di antara 2 salat yang disebut oleh Nabi salat yang istimewa itu salat fajar, salat subuh, dan salat asar. Kenapa 2 salat ini pahalanya paling besar? Karena kedua-duanya di waktu tidur. Kalau zuhur gampang, mata masih melek, masih segar. Ya. Kalau maghrib boleh, enggak terlalu sulit. Isya juga begitu. Tapi kalau 2 salat ini lagi enak-enak tidur disuruh bangun. Ya, al-ajru biqadrin nasab. Pahala itu tergantung usaha berat kita dalam ibadah. Ketika ibadah itu makin sulit, makin besar tantangannya, rintangannya, maka di situ nilai pahalanya berbeda dengan ibadah yang tidak ada tantangan. Al-Bardain kemarin kita pernah bahas 2 salat Al-Bardain. Apa salat Al-Bardain? Salat asar dan salat subuh, salat fajar. Ada satu riwayat, tapi riwayat ini jangan dijadikan hujjah, ya. Karena ulama sebagian mengatakan riwayat ini riwayat yang lemah, enggak bisa dijadikan hujjah. Ini disebutkan oleh Syekh Ra'fat Al-Basha namanya, Syekh Ra'fat Al-Basha, di kitab Suwar min Hayati Sahabah, gambaran-gambaran kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk fadilah amal silakan kita gunakan untuk memotivasi kita lebih semangat di dalam melakukan amal soleh. Ada sepupunya Sayyidah Khadijah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya sepupu, salah satunya muazzinnya Nabi, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu sepupunya Sayyidah Khadijah. Mata beliau buta. Satu ketika minta izin ke Nabi untuk diberikan dispensasi karena matanya buta. Beliau izin tidak sholat di masjid, apalagi jarak rumahnya agak lumayan jauh dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi mengiyakan awalnya, ya, karena keadaan dia seperti itu. Nabi tanya, ada yang ngantar kamu tidak, yang tuntun kamu tidak? Dia mengatakan tidak ada. Kata Nabi, kalau gitu na'am, ya udah, bagi kamu dispensasi sholat di rumah saja. Ketika Abdullah ibni Ummi Maktum pergi mau meninggalkan Rasul, tidak lama Rasul panggil lagi, ya Abdullah, ta'al, ayo ke sini. Kalau ada suara azan, kamu dengar gak suara azan itu? Kata beliau, saya mendengar ya Rasulullah.
Oh berarti kamu harus datang masjid. Kamu masih mendengar itu? Kamu harus datangi masjid. Di sini kaidah fikih memang menjelaskan orang yang terlahir matanya buta, telinganya tuli, maka tidak kena beban hukum dia ketika dia dewasa. Dari lahir tapi. Kenapa demikian? Karena dari mana dia bisa tahu ilmu? Belajarnya lewat mana? Cara sholat taunya lewat mana? Toh mendengar juga tidak bisa, melihat juga tidak bisa. Tapi kalau hanya salah satu tetap wajib. Misalnya lahirnya dia hanya matanya buta, tapi telinganya mendengar. Kewajiban belajar tetap dituntut. Kenapa? Karena masih bisa menerima pelajaran lewat pendengaran. Ya, pendengaran. Karena matanya buta. Nah sebaliknya yang telinganya tuli, matanya bisa melihat. Kewajiban belajar tetap ada. Belajar ini hukum-hukum syariat. Kenapa demikian? Karena masih bisa mendapatkan ilmu lewat penglihatan. Mungkin kita terangkan gak bisa, tapi kita praktekkan cara sholat, cara wudu, bisa juga lewat tulisan dia baca dan seterusnya. Maka kewajibannya tetap berlaku. Tapi berbeda kalau dari lahir, ya kasihan ini orang lahir matanya buta, telinganya tuli. Dia tidak wajib ibadah karena gak bisa dia terima ilmu. Dan Allah Ta'ala mencatat yang dia lakukan kebaikan, pahala semuanya. Berbeda ketika dia lahir sehat, sampai dia bisa belajar sampai masa balik, bisa belajar sholat, bisa belajar wudu. Dia tahulah sholat, wudu. Tahu-tahu di usia 20 tahun misalnya kecelakaan, kemudian matanya buta, telinganya tuli. Dia tetap wajib melaksanakan kewajibannya, sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan terus, karena sudah mendapatkan ilmu sebelumnya. Nah itu. Nah ini bayangkan seorang yang buta, Nabi katakan kau dengar azan? Saya dengar. Berarti kamu tetap wajib datang ke masjid. Kita ambil kisah ini sebagai motivasi amal, ya, bukan penetapan hukum. Kalau penetapan hukum pembahasannya di fikih di situ. Ya. Akhirnya dia pergi balik ke rumah, tiba sholat subuh, azan subuh, dia jalan sendiri, melewati batu-batu yang tajam sampai dia terjatuh. Ini wajahnya berdarah kena batu. Tapi tetap dia bersabar, dia menadah tangannya ini untuk menampung darah yang menetes, mengucur dari wajahnya. Akhirnya sampai di masjid dia sholat, dia bersihkan darah itu, dia sholat. Hari berikutnya begitu, dia lewati lagi. Tiba-tiba dia mau hampir jatuh, muncul seorang laki-laki menuntun dia, menahan dia jangan sampai jatuh. Lelaki ini akhirnya menuntun dia ke masjid. Yang luar biasanya, dia tuntun ke masjid dan juga antar pulang. Itu setiap hari, begitu. Tapi dia tidak mengenal ini laki-laki ini siapa. Setiap hari. Sampai pada waktu yang cukup lama, Abdullah ibni Ummi Maktum penasaran. Ketika diantar lagi waktu sholat, ditanya, kamu ini siapa? Saya mau doa kepada Allah, semoga Allah berikan kamu pahala, pengampunan. Kamu sudah bantu saya, tuntun saya hingga saya datang ke masjid sholat subuh. Itu luar biasa. Lelaki ini mengatakan apa? Oh, kamu jangan doakan saya, karena doa itu tidak akan diterima oleh Allah. Kok bisa begitu? Kamu sudah buat amal baik. Dia saya adalah iblis. Saya adalah iblis. Bagaimana iblis ngantar saya ke masjid? Kan tujuan iblis mengajak kita melakukan kejahatan untuk kita dijebloskan ke dalam neraka. Tapi kok kamu katanya iblis setiap hari ngantar saya ke masjid sholat subuh? Kata iblis, bukan begitu ceritanya. Kamu tahu tidak? Saya ini punya misi jelas, kata iblis, ya.
memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Itu misi saya, gak pernah berubah itu. Ini konsistennya luar biasa dia. Jadi istiqomahnya iblis dalam kejahatan tapi istiqomah. Walhasil dia katakan apa? Kamu ingat tidak waktu kamu jatuh ketika jalan mau menuju ke masjid sholat subuh? Dia mengatakan, iya saya ingat, ini sampai berdarah. Waktu kamu jatuh separuh dosamu terhapus. Makanya saya takut kamu jatuh yang kedua kali, semua dosamu diampuni oleh Allah, kamu masuk surga. Makanya saya tahan jangan sampai jatuh. Biar deh saya kerja baru lagi, nuntun kamu pulang pergi, asal jangan kamu jatuh dah ketika menuju ke masjid. Berarti tujuannya, visi misinya tetap itu juga, ya, tidak berubah. Ini menunjukkan fadilah yang sangat besar. Memang riwayat ini para ahli hadis mengatakan riwayat yang lemah. Tapi kisah ini mengandung satu makna yang sahih. Sudah kalau lemah kita gak berani katakan dari Nabi lah, ya. Karena ada yang mengatakan ini bukan dari Rasul. Ya, wallahu alam. Saya gak berani memvonis apakah ini hadis Nabi atau bukan. Itu bukan wilayah saya. Akan tetapi isi kisah ini juga mengandung makna yang sahih, diriwayatkan di dalam hadis yang sahih. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, Nabi pernah menyatakan, ala adullukum ala ma yamhullah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Wahai sahabat-sahabat, mau tidak aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian lakukan dosa kalian terhapus dan derajat kalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala. Seluruh sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, yang pertama, isbagul wudu alal makarih. Sempurnakan wudu di saat-saat sulit. Lagi cuaca dingin, kita berusaha menyempurnakan wudu yang sempurna. Itu menghapus dosa, mengangkat derajat. Tadi saya katakan, makin berat rintangan dalam amal, makin besar pahalanya. Kalau wudu di cuaca yang biasa, pahala penghapus dosa. Tapi tidak sebesar menyempurnakan wudu di saat alal makarih. Nabi tambahkan lafaz alal makarih, di saat-saat sulit. Kenapa? Karena ada tantangan. Tantangan inilah yang menambah pahalanya. Al-ajru bi qadri nasab. Pahala tergantung usaha dan capeknya. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid. Ini sesuai kisah tadi. Banyaknya langkah kaki menuju ke masjid. Sudah di zaman sekarang kita kias juga, yang pakai mobil juga sama. Ya, apalagi Ami Alwi, kasihan kalau pakai hadis ini jalan kaki dari Tabahawa ke sini. Ini celaka ini. Itu maknanya apa? Mobil juga dihitung, jarak yang dihitung. Bukan masalah jalan kaki, pakai motor, pakai mobil, enggak, jaraknya. Gitu. Karena dalam masalah ini Nabi sebutkan banyaknya langkah. Banyaknya langkah artinya apa? Jarak. Tuh, tidak berbicara capeknya harus lewat menggunakan jalan kaki, tidak. Kathratul khuta. Dan di antara jalan kaki yang terbaik dalam ibadah solat 5 waktu, dari semua nih, yang paling terbaik jalan kaki solat subuh. Di saat gelap gulita, baru bangun tidur, iya kan? Itu Nabi katakan dalam hadis mutawatir. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak periwayat, gak bisa diingkari. Ini riwayat disebutkan di dalam beberapa kitab hadis, ya. Di antaranya Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Nabi mengatakan, basyiri al-masya'in ya fi zulam ilal masajid binuri tammi yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang jalan kaki di tengah kegelapan menuju ke masjid. Hujan lagi, Masya Allah. Allah berikan apa? Cahaya yang sempurna di hari kiamat. Nah, jadi kalau yang mampu lakukan amalan ini, kerjakan. Tapi kalau kiai-kiai di pesantren, amalan afdolnya harus di pesantren, karena dia mengawas.
Dia kalau keluar terus, siapa yang didik? Makanya mereka biasanya pesantren ada masjid di dalam. Untuk apa? Meringkas waktu. Karena penuntut ilmu itu waktu itu sangat berharga. Ya. Para santri itu aktivitasnya sudah dianggap ibadah. Santri. Tadi amalan kita nih yang punya kesempatan waktu. Ayo langkah kaki banyak ke masjid. Kalau santri-santri jam 3 malam sudah bangun. Sudah tahajud, sudah baca wirid, sudah baca kitab. Sudah gitu ba'da subuh gak tidur lagi, lanjut lagi. Maka sang kiai ini lebih afdolnya di dalam pesantren, di masjidnya. Itu kondisional. Tapi bagi kita yang punya waktu, apalagi masjidnya samping lagi. Ya, mazhab Hanafi hukumnya wajib tuh. Ya, la sholata bijanibil masjid, bijari masjid illa fil masjid atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salat bagi orang yang rumahnya bersampingan dengan masjid terkecuali harus di masjid. Itu mazhab Hanafi itu. Ya. Mazhab Hanafi hukumnya wajib kalau masjidnya bersampingan. Ada pendapat lainnya wajib juga. Salat berjamaah di masjid, pendapat mazhab yang lain wajib. Mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, ada sunnah muakkadah, ada fardu kifayah. Ya, sunnah muakkadah dan fardu kifayah. Tuh. Nah, jadi ini amalan sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan sehingga kita diberikan pahala yang sangat besar yang Allah sediakan bagi kita, bagi orang-orang yang susah payah ya, susah payah ibadah kepada Allah. Jangan takut, saya punya ibadah ini belum khusyuk, nanti Allah tidak terima. Salah. Allah sudah izinkan kau jalan tengah malam, itu luar biasa loh. Kamu punya jalan itu khusyuk atau tidak khusyuk sudah dapat pahala. Kenapa? Karena kamu ingin menuju ke masjid. Berarti itu alamat bahwa solatmu itu akan diterima oleh Allah. Yang penting sudah berusaha untuk solat dengan baik dan sempurna. Ya, keterbatasan manusia, ya, kesempurnaan milik Allah, ya, kekurangan milik manusia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.